Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan materi pembelajaran yaitu sifat-sifat mustahil dan zaid bagi Allah. Sebelumnya kita telah mempelajari sifat-sifat wajib bagi Allah. Baiklah, kita simak video penjelasan daripada sifat-sifat mustahil dan zaid bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah, kata mustahil dapat diartikan tidak mungkin atau tidak terjadi. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang mustahil atau tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat tersebut tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang maha segala-galanya. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala antonim dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini perbedaan sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Ada 20 sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama, Adam, artinya tiada. Yang kedua, hudus, artinya baru. Yang ketiga, fana, artinya berubah-ubah. Yang keempat, mumathalatahu lil hawadis, mempunyai sesuatu. Yang kelima, qiyamuhu bi ghairi, berdirinya dengan yang lain. Yang keenam, ta'addud, lebih dari satu. Yang ketujuh, azzun, lemah. 8, karohah, tidak berkemauan. 9, juhlun, artinya bodoh. Yang ke-10, al-maut, mati. Yang 11, sami, artinya tuli. Yang ke-12, al-umyun, artinya buta. Yang ke-13, al-bukmu, artinya bisu. 14, kaunuhu azizan, artinya keadaannya yang lemah. 15, kaunuhu mukroha, keadaannya yang tidak menentukan. 16, kaunuhu zahilan, artinya keadaannya yang bodoh. 17, kaunuhu mayitan, artinya keadaannya yang mati. 18, kaunuhu ashamma, keadaannya yang tuli. 19, kaunuhu ama, keadaannya yang buta. Yang terakhir, yang ke-20, kaunuhu abkam, keadaannya yang bisu. Dilanjutkan sifat zaid Allah. Di sini ada bukti kebenaran dalil sifat zaid bagi Allah. A, kebebasan untuk menciptakan atau tidak mencipta sesuatu. Dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, ayat 68, Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Surat Al-Qasas ayat 68. Ayat di atas menjelaskan bahwa apa yang hendak dicipta Allah Subhanahu wa taala tergantung pada kehendaknya. Semata Dia memilih sesuatu sesuai kehendaknya dan tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhi. Makhluk tidak mempunyai wewenang untuk memilih dan tidak dapat menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengkehendaki laki-laki, jadilah laki-laki. Demikian pula sebaliknya, manusia hanya diberi hak untuk
memohon kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, jadilah apa yang dipinta manusia. Sebaliknya, jika Allah tidak menghendaki, apapun yang diinginkan manusia tidak akan terjadi. Nah, itu adalah salah satu bukti kebenaran sifat jahitnya Allah yang pertama. Yang kedua, kebebasan untuk mengatur sesuatu makhluk sesuai yang dikehendaki. Kebebasan Allah dalam mengatur semua makhluk telah ditegaskan dalam firman-Nya yang sekaligus merupakan ketentuan doa bagi kita. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Dialah tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 26. Semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naiknya seseorang ke derajat yang tinggi atau turunnya dari derajat yang tinggi ke derajat yang tidak terlepas dari kuasa dan kehendaknya. Atau, Bapak ulangi lagi, semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naiknya seseorang ke derajat yang tinggi atau turunnya dari derajat yang tinggi ke derajat yang rendah tidak terlepas dari kuasa dan kehendaknya. Manusia hendaknya menyadari sedalam-dalamnya sehingga kita tidak sombong saat mendapatkan atau mengalami suatu yang lebih daripada yang lain, seperti ilmu, kebahagiaan, harta, dan sebagainya. Sebaliknya, tidak mudah mengalami tekanan batin apabila suatu saat mengalami keadaan yang kurang menyenangkan. Suka dan duka, sedih dan gembira adalah bagian dari perjuangan hidup yang harus dihadapi dengan kepasrahan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, baik wajib, mustahil, maupun jaib. Yang pertama, ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau peniadaan Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain diri kita sendiri. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah, kecuali zat Allah yang kekal, tidak mengalami perubahan. 4. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta seperti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Yang kelima, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ada tugas dari pemaparan tersebut. Perhatikanlah gambar ini, siapa yang menciptakannya nih. Ini ada gambar, kamu harus lihat gambar visual. Yang kedua, perhatikan gambar ini siapa yang menciptakan kita, yaitu siapa yang menciptakan manusia. Yang ketiga, perhatikan gambar itu adalah iradah Allah. Ini jadi bahan yang namanya diskusi buat kalian.
Mudah-mudahan materi Bapak dapat bermanfaat dan silahkan kalian pelajari lagi apa yang telah dilihat, apa yang telah disimak dari pemaparan materi tadi, yaitu sifat-sifat wenang dan jaid bagi Allah. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.